Semenjak sudah 10 tahun lebih sudah kena beliau, memang profesi terdakwa ini benar sebagai wartawan ya? Benar. Itu ya? Iya benar. Betul ya? Benar. Di Hari Neraca, terus mana lagi pernah dia di... Dari Neraca itu beliau pindah ke Media Indonesia. Media Indonesia. Ya, terus terakhir di FNN News. Kalau terdakwa anggota PWI Jaya? Iya. Veteran. Terima kasih yang mulia. Saudara saksi kenal sama Pak terdakwa ini? Saudara saksi? Iya Pak. Nggak ada pesan Pak? Oh, ada pesan. Ya. Kenal sama terdakwa? Iya Pak. Kenal sama terdakwa? Kenal. Kenal baik. Sejak kapan kenalnya? Sudah lama Pak ya? Lama. Biasa jelaskan sejak berapa lama kenalnya? Sejak saya bekerja di Neraca, di Harian Ekonomi Neraca, udah sekitar 10 tahunan ya kenal beliau. Harian Ekonomi Neraca, maksudnya surat ekonomi. kabar ya? Surat kabar. Surat kabar. Maksudnya gimana? Sama-sama wartawan di sana atau gimana? Pak Edi itu pernah bekerja di Harian Ekonomi Neraca. Harian Ekonomi Neraca Ya. sama Bapak ya. Saudara saksi, saya dengar pernah jadi pengurus PWI Jaya ya? Pernah. Tahun berapa? Periode 2019 sampai 2024, tetapi 2021 saya tadinya semula wakil ketua bidang ekonomi. Iya. Sekarang saya ketua Mapilu PWI Jaya. Jadi ada perubahan internal di PWI Jaya organisasi. Apakah terdakwa ini terdaftar di PWI Jaya itu sebagai wartawan? Terdaftar. Saya Terdaftar. pernah ini ya. Bisa kartu? Karena dulu dia ada kartu biru ya. Kartu ini ya? Iya, kartu biru. Ini benar ya? Betul betul. Artinya bisa dilihat ya? Tadi udah dilihatin sih. Ya, iya Pak. Masih hanya iya betul, masih. Tapi beda ini Pak. Jadi saudara pengurus PWI Jaya, benar ya? Ini Edi Mulyadi, pers yang dikeluarkan oleh PWI Jaya katanya. Ya, betul. Betul ya? Betul. Ya. Jadi beliau benar sebagai wartawan ya? Ya, betul, Pak. Selain saudara kenal ketika sama-sama di Neraca, di mana lagi saudara pernah mengenal beliau? Di forum-forum mana lagi? Ya, kadang-kadang ada seminar-seminar atau diskusi publik, saya Publik, juga ya. ketemu ya. Ya. Beliau juga suka kirim ada tulisan artikel ke Neraca juga pernah kami muat. Oh. Artinya beliau ini memang semenjak sudah 10 tahun lebih sudah kena beliau, memang profesi terdakwa ini benar sebagai wartawan ya? Benar. Itu ya? Iya benar. Betul ya? Di Hari Neraca, terus mana lagi pernah dia di... Dari Neraca itu beliau pindah ke Media Indonesia. Media Indonesia. Ya, terus terakhir di FNN News ya. Pernah dengar beliau di Metro TV? Di Metro TV saya belum lihat ya, tapi Lupa ya? ya lupa. Beliau pernah di Metro TV. Di Media Indonesia ya. Media Indonesia Ya, dan Metro TV juga. Ya, satu grup ya Media Satu Indonesia. grup ya? Ya. Metro TV. Nah, tadi saudara saksi sudah menjelaskan ada banyak tulisan-tulisan yang dihasilkan terdakwa ini. Ya. Ya, itu dalam bidang apa? Tulisannya itu? Bidang ekonomi politik. Ekonomi politik. Dan itu dipublish di media-media nasional? Ya, di antara lain di Harian Neraca juga dipublish. Publish ya, Harian Neraca ya. Ada. Apakah di media Indonesia juga pernah dipublish? Pernah saya lihat ya. Iya. Tadi saksi jelaskan bahwa saksi tahu juga beliau di FNN, betul ya? Terakhir ya. Terakhir ya, di FNN. Apakah saksi tahu bahwa FNN itu juga merupakan perusahaan yang berbadan hukum? Iya betul. Jadi persyaratan media online yang sesuai Undang-Undang Pers nomor 40 tahun 99
itu perusahaan penerbitan yang legal itu harus berbadan hukum. Harus badan hukum. Ya. Artinya saksi tahu juga bahwa saudara terdakwa ini mempunyai YouTube yang namanya Bang Edi Channel. Saksi tahu? Waktu di YouTube saya belum lihat ya, tapi Belum tahu ya. iya belum. Ada lagi? Silakan. Makasih Yang Mulia. Saudara saksi Pak Firdaus ya. Firdaus. Jabatan saudara di neraca sebagai apa? Jabatan saudara di Harian Ekonomi Neraca saat ini sebagai apa? Saya saat ini sebagai pemimpin redaksi Harian Ekonomi Neraca. Pemimpin redaksi Harian Neraca. Ya. Saudara bekerja sudah sekitar 10 tahun tadi ya. Sebelum saudara di neraca, saudara bekerja di mana? Saya sebelumnya di Harian Ekonomi Bisnis Indonesia. Bisnis Indonesia, Ya. Harian Ekonomi Indonesia. Berapa tahun saudara bekerja di sana? Di Bisnis Indonesia saya pensiun masuk 1985, pensiun dini itu 2005 di Bisnis Indonesia. Sebagai jabatan terakhir? Di Bisnis Indonesia saya sebagai managing editor. Jadi itu. Red Bell, ya. Saudara kenal dengan Edi itu saat saudara ada di neraca atau sejak saudara ada di Bisnis Indonesia? Saya sebelum di neraca di Bisnis Indonesia saya sudah kenal Pak Edi, bertemu di acara-acara seminar diskusi publik. Ya. Diskusi publik atau sudah mengenal saudara terdakwa di lapangan begitu ya? Ya, di lapangan betul. Apakah saudara juga pernah membaca tulisannya saudara Edi saat saudara jadi pimpinan baik di bisnis maupun di neraca? Ya pernah baca. Pernah Tentu baca sendiri, ya. tulisannya. Baca. Sebagai pimpinan di media besar, tadi saudara Bisnis Indonesia itu dalam pandangan kita adalah media besar. Kalau melihat judul Jin Buang Anak itu sebagai seorang pemret itu menurut saudara yang Anda ketahui di wartawan itu bagaimana itu menurut saudara yang Anda ketahui? Ya itu kan istilah apa? Istilah Di dalam pers, lazim. ya. Ya. Istilah yang yang dari dulu udah. Tapi itu materi saya nggak tahu. Oh, nggak tahu ya. Seandainya saudara mempunyai wartawan, tadi memang di bisnis, terus ada dispute antara penulis sama pihak luar, apa yang saudara lakukan di dalam mekanisme pers yang selama ini terjadi? Ya, kalau dalam mekanisme pers ada delik pemberitaan, itu pemimpin redaksi sebagai penanggung jawab yang akan menyampaikan keluar. Pemimpin redaksi yang akan berhadapan dengan sama pihak yang itu. Pemimpin redaksi, bukan wartawannya. Bukan. Ya, kalau wartawan waktu awal-awal sebagai saksi, ya. Saudara bisa menerangkan yang saudara tahu mekanisme tahap-tahapan untuk menyelesaikan pers itu? Kalau biasanya dari media yang pernah saya alamin, ada kasus-kasus delik pers, biasanya ada dari Dewan Pers dahulu. Iya. Iya, oh ya Pak, ya baik Pak. Iya, ya, betul. Baik, makasih Yang Mulia atas koreksi ya. Karena saya melihat dia sebagai seorang pemret ya, pemimpin itu kan tahu. Oh ya. Baik. Saudara mengenal Edi sejak saudara ada di Bisnis Indonesia itu tahun berapa kira-kira? Tahun 90-an ya. Tahun 90-an berarti ya. Saudara terdakwa sudah menjadi seorang wartawan begitu? Iya, saya udah tahu. Karena waktu itu saudara Edi itu di Harian Neraca ya. Kalau tahun 90-an. Terkait dengan pemberitaan yang menjadi tanda kutip pro kontra itu, apakah saudara melihat berita itu memang
terlihat di wartawan ya, di pengamatan wartawan itu memang ada masalah kira-kira di pengetahuan saudara terhadap pemberitaan saudara Edi Mulyadi itu. Anda sebagai seorang pemret melihat pemberitaan itu yang terjadi di masyarakat itu, kalau di kalangan wartawan sendiri, apakah saudara melihat itu masalah kira-kira? Apa di mana masalahnya kira-kira saudara tahu? Yang saudara tahu dan saudara alami gitu. Tapi selama ini saya nggak mendengar nggak melihat itu ya? Nggak melihat, nggak. Saya cukupan sekian untuk itu. Sampai kiri saya. Baik, mungkin saya tanyakan hampir sama tapi agak berbeda redaksinya mungkin. Saudara kan sudah tadi menyampaikan sudah lama mengenal terdakwa. Iya. Pas peristiwa ini ribut-ributnya masalah berita masalah IKN, apakah pernah ada beliau melakukan kontak dengan saudara Pak Edi Mulyadi? Pernah curhatkah atau konsultasikah masalah ini? Oh, tidak pernah. Oh, tidak pernah. Ya. Baik. Tidak pernah. Terus sebagai salah satu pimpinan redaksi di media, apakah di kantor saudara ini membahas tentang berita ini? Apa Pak? Maksudnya? Membahas tentang biasanya kan begini, ada berita seperti ini kan dibolehkan kan untuk media lain untuk memberitakan. Apakah pernah berita ini diberitakan juga oleh pihak media saudara? Tidak pernah Pak. Tidak pernah. Ya, tidak pernah. Oke. Tapi apakah pernah membahas tentang permasalahan ini di media saudara? Pernah dibahas nggak maksudnya di dewan redaksi? Ini bagus nggak kita ini? Tidak bahas. Tidak pernah. Ya, Oke. Tidak bahas. Cukup majelis. Makasih Yang Mulia. Saudara saksi, ternyata jauh lebih senior ya, tahun 85 mulai saya 91, Masya Allah. Saudara saksi, dalam beberapa kali pertemuan saya mau mengulang aja bahwa ketika Anda sudah diminta memimpin harian ekonomi neraca, kita ngobrol soal harian ekonomi neraca. Kalau nggak salah ingat, saudara saksi pernah menawarkan kepada saya untuk mengelola satu bagian khusus semacam suplemen di harian ekonomi neraca. Masih ingat? Ya pernah. Masih ingat ya? Masih ingat ya. Bagaimana bisa ceritakan sedikit? Waktu itu kan ada kalau nggak salah edisi weekend neraca. Ya. Terus ada penulis view. Nah waktu itu kita cari-cari orang siapa, terus kemudian Mas Edi aja dulu pernah di neraca. Waktu itu tawarkan. Oke, selain pernah di neraca, pertimbangan lain meminta saya mengelola halaman suplemen itu berapa halaman waktu itu ya? 4, 8 halaman atau berapa ya? Lupa saya. Apa Pak? Waktu halaman suplemen itu yang ditawarkan ke saya itu berapa halaman ya? 4, 8 atau berapa? 4 halaman ya? 4 halaman. Nah, pertimbangannya waktu itu teman-teman di neraca, khususnya saudara saksi, selaku Pemret, menawarkan saya apa selain saya pernah di neraca? Apa kemampuan, apa segala macam? Ya, karena waktu itu berdasarkan dari pengalaman Mas Edi sebagai wartawan, tadi dianggap mampu untuk mengelola rubrik itu. Ya. Kemudian kita memang tidak sejaman ya. Saya lebih dulu 91 masuk, 96 keluar. Saudara saksi mulai tahun berapa tadi memimpin neraca? Saya masuk di neraca 2008. 2008. Nah, kebetulan memang Mas Edi udah nggak di situ. Dari Ya, situ betul. ya. Saya ingin menegaskan lagi aja. Tadi saudara saksi katakan bahwa saya walaupun tidak di neraca masih mengirim-ngirim artikel. Ya, Dan betul. itu dimuat. Dimuat. Pertimbangannya apa? Ada dimuat ya. Pertimbangannya apa? Ya pertimbangan dari kelayakan internal, layak terbit, layak siar, yaitu kita terbitkan. Jadi itu bagian dari karya seorang wartawan ya? Iya. Kita layak dimuat ya? Ya. Oke, makasih majelis. Saudara saksi ya. Ini wartawan sangat senior ya Pak. Tahun 85 ya. Iya, Pak. Luar biasa. Iya, Pak. Yang saya tanyakan mengenai acara terdakwa yang di Hotel One di Tamrin tanggal 17 Januari 2022, saudara mengetahui nggak? Acara yang video itu, yang tempat video yang ramai. Nggak tahu. Saudara tahu persis nggak acaranya apa? Tidak tahu ya? Tidak tahu. Tidak tahu ya. Oke, tapi tadi saudara mengatakan pengurus PWI Jaya sampai 2024.
Dari 2019 Pak. Sampai 2024. Sekarang berarti sekarang masih berarti ya? Sekarang masih, tapi saya tidak di struktur pengurus harian. Saya sekarang ketua Mapilu PWI Jaya. Oke. Jadi semula saya di wakil ketua bidang ekonomi. Kalau terdakwa anggota PWI Jaya? Iya, pertama anggota PWI Jaya. Selanjutnya pertanyaan saya terkait video viral, saudara tahu pasti ya, karena rame di yang terkait jin buang anak, jin buang anak itu, saudara tahu, mengetahui? Ya, sepintas saya tahu. Sepintas. Oke, selanjutnya setelah video itu viral, apakah dari pihak PWI Jaya pernah memanggil terdakwa untuk klarifikasi atau mungkin konfirmasi? Selama ini sih tidak pernah ya. Apa? Selama ini tidak. Tidak ya? Ya. Selama ini tidak. Saksi sedikit yang mulia. Saksi tadi sebutkan sebagai ketua bagi bidang ekonomi ya di PWI Jaya tahun 2021. Pernah bidang ekonomi, ya. 2021. 2019 sampai 2021 atau 2020 terus saya pindah posisi sebagai sekarang ketua Mapilu PWI Jaya. Ketua Mapihu itu apa Pak kalau boleh tahu? Masyarakat Pemantau Pemilihan Umum. Oh, Dari pers masyarakat gitu ya. Iya. Kalau LSM-nya kayak Perludem gitu ya. Iya, model betul-betul. Jadi Bapak tadi kan saksi jelaskan anggota PWI juga PWI Jaya terdakwa ya. Ada gak semacam rapat atau pertemuan khusus antara Bapak kan tadi ketua bidang ya ekonomi dengan terdakwa yang dilakukan secara rutin baik bulanan, triwulan atau bagaimana Pak? Sewaktu saya di bidang ekonomi ada rapat bulanan. Terdakwa ikut tapi membahas serta. program internal dari PWI Jaya. Oh, jadi anggota yang dimaksud PWI Jaya ini anggota bagaimana Pak? Anggota yang terlibat dalam internal pengurusan PWI Jaya atau anggota yang Anggota biasa saja Pak. anggota biasa saja? Iya. Dilibatkan juga dalam PWI Jaya? Proses apa sih? Sebatas pengecekan tentang pemberitaannya gimana Pak? Jadi kalau kami itu kalau selama tidak ada aduan komplain dari pihak luar itu biasanya kita tidak melakukan kaitan-kaitan. Nah sebagai anggota biasa itu pun kalau waktunya sudah habis lewat masa waktunya sampai setahun kita diperpanjang. Diperbarui lagi. Sepanjang Tapi tidak sekarang, ada masalah gitu. Ya, tapi sekarang ada ketentuan baru tidak bisa langsung otomatis diperbarui tapi harus mengikuti UKW dulu. Oke, berarti tadi yang di kartu PWI Jaya yang dihadirkan penasihat hukum itu masih aktif gitu ya? Masih aktif ya. Maka andai kata sudah habis masa berlakunya bisa diperpanjang tapi dengan syarat ikut UKW dulu. Oh, terdaftar di PWI Jaya sejak tahun berapa Pak terdakwa ini? Saya belum tahu. Ya nggak tahu Pak, karena itu ada sekretariat PWI Jaya yang tahu persis. Cukup yang mulia. Ya. Ya, makasih Majelis. Tanggapan saya menyatakan pertama terima kasih sekali pada saudara saksi Firdaus Badri atas kejelasannya dan semuanya sudah benar. Terima kasih. Oh, ya.